Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wassadiqul wa'adal amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa izatin illallahu sirri, Allah sirri fisiri wa sifatin wal ikram ya wal jalil wal ikram. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Sumatera Barat, dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Tentunya kita harus bertauhid kepada Allah. Untuk bertauhid kepada Allah kita harus berma'rifatullah dari awal. Setelah kita mengalami masa pentajalian ma'rifatullah dalam rangka mengenal Allah dengan berma'rifatnya Allah pada diri, maka kita akan kembali merujuk lagi dalam peningkatan pada sifat Allah pada diri kita. Kalau Allah memiliki sifat dan bersifatnya Allah pada diri, ini yang dikatakan diri. Tapi kalau dia belum bersifat pada diri, belum terjadi sebuah diri, belum terjadi dan berdiri hayatnya Allah pada diri. Dalam hal ini, marilah sama-sama kita meluruskan dan melihat kepada kebenaran tentang yang dikatakan diri tadi. Dalam waktu dan kesempatan pada waktu yang kita muliakan ini, saya akan mengajak para hadirin jamaah dimanapun berada mengenai suatu pemahaman yang selama ini dia berbeda tapi dijalankan dalam kodrat yang sama. Kebanyakan dilakukan seperti itu. Apa itu? Mengenai nafas. Bahkan kita mendengar ada kodrat ilmu yang bernama zikir nafas. Ini kategori bernapas dengan napas itu beda. Kalau napas dia tidak bernapas lagi. Kalau bernapas berarti kodrat yang mendampingi, yang memiliki kehidupan lain. Itu dinamakan bernapas. Kalau zikir napas hanya ada pada napas yang berzikir, bukan bernapas dengan zikir.
kalau bernapas dengan zikir itu akan memaknakan yaitu ada kata masuk dan keluar. Nah, sementara kalau yang napas adalah naf'ash, yaitu nama batin Allah. Napas, tanapas, ampas, nupus. Berarti dia tidak bernapas, tetapi kodrat yang bernama nafas. Naf itu diri, as itu adalah sesungguhnya. Kalau kita katakan bernapas, ini memiliki alam napas yang bernama malakut. Nah, ini yang kita khawatirkan. Himbauan napas, zikir napas itu supaya kita lebih mengerti tentang apa yang dikatakan napas. Kalau zikir napas berarti itu diwitirkan atau dizikirkan. Kalau dia dizikirkan dengan kodrat masuk keluar, kalau memang napas itu ada berjalan seperti itu, berarti yang kita khawatirkan dari alam napas yang sama disebut dengan alam malakut. Begitu kita menghirup ke dalam, kita khawatirkan ada yang mengeluarkan napas di tempat napas yang akan kita jadikan napas. Nah, ini dikhawatirkan adalah yang bernapas tadi, seperti makhluk hewan dan macam-macam bentuk hewan yang akan membentuk pola pikir dan jiwa kehewanan tadi. Jiwa hewan ini akan merasuk kepada orang yang bernapas ke alam napas. Nah, ini yang dikatakan malakut tadi, sumber dari alam ruh. Tetapi yang dimaknakan napas adalah diri. Keluar masuk di sini bukan artinya masuk terus keluar lagi, bukan. Tetapi dia mengingat dirinya sendiri. Makanya dikategorikan zikir batin atau zikir sir itu dengan zikir napas, yaitu dikatakan napas berzikir. Bukan zikir napas, tapi napas atau diri mengingatkan dirinya sendiri. Inilah yang dikatakan dengan ih-ah-uh. Ih adalah tajalli sir yang naik dalam bentuk ketuhanan dirinya, dan ah adalah wujud yang turun ke dalam alam kosongnya, dan adalah himpunan pertemuan yang dihubungkan oleh batin antara ih dan ah. Ih adalah sir yang menjadi aku, dan ah adalah kodrat yang berasma, atau yang dikatakan kodrat umat yang dijadikan oleh ih. Jadi terjadilah hubungan batin umat dengan batin Tuhan, dihubungkan oleh batin Ahmad yang dinamakan dengan Ahmad. Mat di sini disebut dengan kata ma'i. Ma'i itu artinya adalah engkau. Nah, ini kodrat dari ahnya. Sementara itu adalah aku. Nah, disinilah terjadinya sebuah zikir yang tertinggi, yaitu zikir sirri, menyatakan bahwasanya aku mengikuti engkau dan aku adalah engkau. Nah, ini dinamakan ya ma'i yahu. Ya ma'i, begitu ini tadi dihubungkan oleh batin hu, ya, dihubungkan oleh batin hu, maka
ini sudah menjadi sebuah kodrat, ya, menjadi sebuah kodrat. Engkau itu, aku juga, yang berwujud sebuah diri. Itu yang nafas. Nafas adalah diri yang wujud dan maujud sebagai engkau. Dan disinilah ikatan batin diri rahasia. Dalam penampakan batin tadi, uluhiyahnya adalah kehidupan Allah atau hayatnya, yaitu maujudnya diri yang dinamakan diri, itu adalah kita. Jadi dengan bertajalinya antara kodrat dengan disebut persatuan dan pertemuan ini dinamakan dengan pertemuan batin. Makanya ikatan kita dengan Sang Khalik itu adalah batin. Asma Allah pikulan diri yang membawa kemanapun kau pergi, tapi diri adalah napas yang hidup sebagai kodrat sir'ih. Nah, inilah yang menjadi perbedaan tadi. Jadi kalau kita ingin dikatakan zikir napas, itu adalah aku yang mengingat diriku sendiri. Dua titik, yang satu titik wujudnya alam sukun, yaitu maujud jasad. Yang kedua adalah sebuah wujud diri dinamakan hu atau aku. Nah, ini adalah dari kekuatan dan rahasia. Kekuatan yang rahasia. Ha aras, kekuatan domah alif. Jadi disinilah engkau kembali kepada sifat hasil pertemuan antara menyatunya zat dengan diri sir, maka terjadilah hayat kehidupan pada ma'ani yang disebut dengan ma'i. Nah, ma'i itu adalah ma'ani, yaitu kodrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam, hayat. Kehidupan diri al-haq itu disebut dengan ma'i. Tapi kehidupan ma'i itu kalau kita lihat dari wujud, dinamakan asal muasal dia nafas, karena dia adalah sebuah wujud batin, ya, sebuah wujud batin yang menyanggal dua titik tadi, titik dan titik ini yang dinamakan dengan batin. Nah, batin ini di dalam batin yaitu ada dinamakan dengan sirhu, rahasia, yaitu ini yang menjadi al-malukhal al-ruhul fil azam, yaitu sebuah sumber nyawa yang berkodrat angin. Ini yang bernapas, ya, karena apa yang dikatakan diri batin atau dikatakan Ahmad adalah diri batin atau Nah, disinilah ada makna yang dikatakan Ahmad itu adalah diri batin, yaitu seperti kekosongan yang ada di alam ini. Ini kosong. Nah, ini yang dikatakan batin. Tapi di dalam batin itu disembunyikan sebuah ruh, yaitu untuk ruhul azoma, sumber semua kehidupan. Ini yang dikatakan ruh. Ini yang bernapas kepada diri. Tapi diri adalah napas, nafas. Jadi di situ diri ada nafas, ada nafsahu, ada nafsihi, ada kodrat daripada nafis, dan banyak lagi. Makanya dikatakan zikir nafas itu banyak, tapi nafas berzikir itu tidak banyak, karena dia mengingat dirinya sendiri. Inilah wujud dengan sukun, kosong dengan sebuah ada dan tiada. Tiada adalah sifat kodrat berwujud batin alam, dan ada adalah wujud yang berdiri batin dalam batin, itulah aku. Jadi begitulah
Jadi saking kedekatan antara kodrat aku ini tadi dengan batin zat, ini disebut dengan hu atau ya, itu adalah sebuah tajalli. Jadi kalau zikir sir itu, sir diri itu ke atas, ke bawah, ya, Jadi ini adalah tajalli hayat batin. Tajalli batin yang mengeluarkan, menjadikan sebuah kehidupan, namanya kehidupanku. Jadi dengan demikian, kalau sudah kita tahu dari sekarang, napas bukanlah yang bernapas. Jadi kalau zikir bernapas ini ditakutkan, dikhawatirkan mereka itu mengalami proses batil yang menghirup napas yang dikeluarkan oleh makhluk lain seperti hewan dan lain-lain yang akan merubah jiwa dan akhlak hewan. Kenapa? Karena dia mendapatkan pernapasan dari sebuah ruh. Nah, ini yang dinamakan dengan ruh. Jadi kalau ruh itu alamnya malakut. Nah, jadi kalau alam malakut, semua makhluk pun bernapasnya ke alam malakut. Kecuali nafas itu memiliki kodrat diri. Nah, kalau sudah kodrat diri, berarti dia mengingat dirinya dengan mentajalikan zat awal mula jadi untuk sekalian alam, asal mula diri jadi untuk sekalian sifat. Inilah Asmaul Husna. Jadi kalau asma dilahirkan oleh husna, husna itu adalah sifat. Jadi kalau umpamanya Allah sudah bersifat bagi diri, ini dinamakan husna. Dan Allah yang berasma bagi diri dan zahir, ini dinamakan asmanya Allah. Makanya kalau kita lihat di Al-Quran, kenapa Asmaul Husna itu tidak dituangkan dalam Al-Quran? Karena adalah husnanya yang tidak ada di Al-Quran, yang ada itu asmanya. Husnanya adalah kodrat. Jadi dengan demikian, para hadirin dan jamaah sekalian, kita kalau sudah bisa membedakan napas dengan bernapas, maka hidup kita akan selamat. Jiwa dan watak kita tidak bernapas kepada napas yang dikeluarkan oleh hewan. Karena bahayanya, satu kodrat batin depan kita yang kosong, di dalamnya ada kodrat ruh atau angin yang menjadi ruhnya alam, ruhnya makhluk, ruhnya sekalian yang diciptakan. Tetapi manusia amruhu, dirinya yang menjadi ruh. Inilah nafas. Nafas adalah nama batin oleh Allah, yaitu nafas. Nafas dan nafas, ampas, nupus. Itu nama batin Allah yang berkodrat akan diri. Jadi kalau sudah batin Allah, yaitu menyatu di dalam suatu wujud kodrat, engkau adalah aku dan aku adalah engkau, ini akan terjabar luas dalam agama yang menjadi umat dan Tuhan dalam panggilan satu, yaitu hamba. Hamba Allah dan manusia hambanya Allah. Ini akan membuat ikatan batin, dan apapun yang kita tuju untuk menjadikan sesuatu hajat, kita harus menyatu dulu dengan zikir ya ma'i ya hu. Jadi kalau ya ma'i ya hu, tetap dengan mengingat turun kepada iyahu dan naik iya ma'i, dan batin langsung ketemu dengan menjadi maka bertajali pada kodrat yang bersifat batin. Inilah yang menjadi hayat dalam hidup kita. Jadi yang dikatakan zikir napas dengan napas berzikir itu beda. Jadi dengan adanya mendirikan kodrat daripada napas berzikir, itu adalah menuju kesatuan ketunggalan.
Jadi inilah zikir tunggal, sir zikir tunggal. Inilah yang tidak boleh ada duanya, karena aku dan engkau itu adalah aku adalah engkau. Aku dan engkau, engkau adalah aku adalah engkau. Ini adalah sifat wahid. Maka dikatakan ini zikir tunggal, zikir sir tunggal adalah zikir diri yang wujudnya adalah nafas. Baik para hadirin sekalian, mudah-mudahan bermanfaat buat kita bersama dan menjadikan ibadah yang mendapatkan ketakwaan, yang mendatangkan kekuatan, kekusyukan, yaitu dengan menyatu di pagi hari. Biasanya zikir ini dilakukan bukan di malam hari, tapi dilakukan di pagi hari. Asal namanya pagi, mulai sebelum sholat subuh itu sudah bisa dimulai. Setelah sholat subuh dilanjutkan lagi sebelum matahari naik atau dengan ketinggian. InsyaAllah mudah-mudahan hajat yang akan dicapai dan keinginan yang akan dijalankan itu telah menyatunya engkau dan aku. Ya ma'i ya hu, ya ma'i menatap kepada diri yang dan ia hu menatap kepada diri yang rahasia. Maka bertemulah dalam Jadi kalau sudah bertemu dalam dan maka akan bertajali menjadi batin, berkodrat alam sukun atau jasad bagi kita. Inilah berdirinya diri batin yang berdiri di alam batin. InsyaAllah mudah-mudahan bisa menambah dan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Barakallahu ya karim ya rahman ya rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.